lanjut ke pemateri yang kedua yang juga tak kalah pentingnya dan menarik, yaitu Hanifah Muslimah SS. Oke, Kak Hanifah ini adalah alumni Prodi atau Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris UPI angkatan 2010. Padahal angkatan 2022 nih ya, sepertinya ini. Yang sekarang berprofesi sebagai senior digital spesialis di Sweet Media Digital Agency. Nah, dengan pengalaman selama 7 tahun, Kak Hanifah menggeluti bidang digital advertising, social media marketing, dan juga content marketing. Oke, untuk membersihkan waktu, mari kita simak bersama pemaparan materi dari pembicara kedua kita, yaitu Kak Hanifah, yang berjudul Social Media Advertising, How to Achieve Your Business Goals. Silakan. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Erni atas perkenalannya gitu ya. Mungkin agak kurang afdol ya kalau misalkan saya tidak memperkenalkan diri sebelumnya gitu ya, memperkenalkan diri lagi. Jadi benar nama saya Hanifah atau biasa dipanggil Hani. Saya itu alumni dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris UPI tahun 2010, angkatan 2010, saya lulus tahun 2014. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya ingin cerita dikit ya, kenapa sih saya bisa terjun nih di bidang social media advertising, di bidang digital marketing, seperti itu ya. Jadi setelah saya lulus di tahun 2014, di tahun 2015 itu saya mendapatkan pekerjaan pertama saya nih, teman-teman. Oh, kalau tadi Kak Ferry bilangnya kakak-kakak, kalau saya teman-teman ya, biar nggak nampak jaraknya gitu. Iya, jadi 2015 itu saya mendapatkan pekerjaan pertama saya di sebuah startup retail sebagai konten marketing waktu itu. Nah, kebetulan sebagai konten marketing itu tugas saya adalah untuk menulis artikel, lalu juga menulis konten-konten di website, sosial media, dan lain sebagainya. Nah, setelah menjadi konten marketing itu, saya juga dipercaya sebagai digital advertisers gitu. Saya ingat banget nih pertama kali saya mencoba beriklan gitu ya, mengiklankan produk dari perusahaan retail tersebut. Alhamdulillah tuh produk-produk tasnya itu laku atau sold out gitu ya. Nah, dari situ tuh saya punya kepuasan sendiri, wah bisa nih gitu ya. Saya melihat kesempatan ke depan ini untuk digital marketing itu sangat menjanjikan gitu ya prospeknya, seperti itu. Lalu selang-selang beberapa tahun lagi saya bekerja di berbagai digital agency, lalu juga saya pernah bekerja di sebuah organisasi plat merah yang mengurus zakat, infak, sodako. Nah, di sana juga saya menemukan nih challenge baru nih teman-teman. Challenge-nya apa sih? Ya tentunya kalau untuk plat merah itu gimana caranya kita meningkatkan kepercayaan dulu nih masyarakat gitu ya kepada organisasi pemerintahan gitu, apalagi ini yang mengurusi zakat, infak, dan sodako. Nah, caranya seperti apa sih? Nah, sebenarnya nggak jauh beda dengan yang tadi Kang Ferry jelaskan gitu ya. Caranya adalah untuk membuat personal branding. Kalau itu kan personal branding, kalau ini organizational branding gitu ya. Bagaimana organisasi tersebut bisa dikenal masyarakat gitu kan, lalu juga meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan nantinya juga masyarakat tidak ragu-ragu untuk membayarkan zakat, infak, sodakonya ke organisasi tersebut, seperti itu. Nah, eee, pada kali ini, pada kesempatan ini saya juga akan nih sharing-sharing mengenai social media advertising. Nah, jadi bagaimana sih social media advertising ini bisa membantu bisnis teman-teman untuk mencapai tujuan dari bisnisnya tersebut gitu ya. Apakah ingin meningkatkan engagement atau misalkan ingin meningkatkan traffic ke website ataupun ingin meningkatkan penjualan atau leads, seperti itu. Oke, ini outlines yang mungkin nanti akan kita sama-sama pelajari dan saya share gitu ya. Yang pertama, mungkin akan ada perkenalan sedikit tentang apa sih itu social media advertising, lalu juga bagaimana keunggulan-keunggulan social media advertising ya untuk membantu bisnisnya teman-teman gitu kan, bagi yang mempunyai bisnis atau misalkan yang memang tertarik di bidang ini. Lalu yang ketiga juga saya akan menjelaskan berbagai platform yang bisa kita gunakan untuk social media advertising. Lalu yang keempat, kita akan sharing-sharing nih bagaimana tips-tips untuk memulai social media advertising. Dan yang kelima nih, yang mungkin paling seru gitu ya, akan ada kuis atau misalkan giveaway challenge nih bagi teman-teman nanti yang sudah ini ya mengikuti
sesi sharing knowledge kali ini gitu ya, nanti bisa sharing-sharing nih di sosial medianya, nanti juga ada hadiahnya yang nanti akan saya jelaskan di akhir sesi, seperti itu. Oke. Nah, untuk, ini ya, untuk awal mungkin kita bertanya-tanya nih, apa sih itu social media advertising gitu ya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi, lebih detail lagi, mungkin teman-teman di sini gitu ya, baik itu Bapak Ibu dosen, teman-teman itu pasti setiap harinya membuka akun-akun sosial media gitu. Kalau tadi Kak Ferry kan di TikTok gitu ya, aktifnya sama di Instagram gitu. Nah, ketika kalian membuka akun-akun sosial media, baik itu di TikTok maupun di Instagram, pasti tuh ketika scroll-scroll, dapet nih iklan bersponsor, seperti itu ya. Nah, itu adalah yang disebut social media advertising. Bagaimana kita mempromosikan berbagai campaign-campaign marketing dengan cara berbayar gitu ya. Nah, kalau tadi mungkin Kak Ferry dengan cara-cara organik membuat konten dan sebagainya, kalau misalnya social advertising ini dengan cara yang berbayar seperti itu ya. Oke, ini jadi ada pengertiannya. Jadi social media advertising ini sebenarnya bagian dari digital marketing yang memanfaatkan sosial media network seperti Facebook, Instagram, TikTok untuk deliver ads kepada target audiens yang memang sudah kita tentukan. Gitu. Nah, social media ads ini dikatakan cepat dan efektif untuk menjangkau customer-customer atau target audiens dan untuk juga mempromosikan berbagai marketing campaign. Nah, apa sih buktinya bahwa brand-brand besar gitu ya, baik itu brand-brand besar, middle maupun brand-brand yang memang UMKM yang baru memulai itu mempercayakan promosinya di sosial media ini. Nah, ini ada datanya teman-teman. Jadi bayangkan ya, belanja tahunan untuk sosial media advertising ini di Indonesia sendiri itu mencapai 899,4 juta, bukan rupiah tapi dolar gitu ya, yang itu setara dengan 13,2 triliun gitu. Nah, ini juga membuktikan kan bahwa ternyata pelaku usaha, pemilik brand dan lain-lain itu memang sudah beralih gitu ya dari konvensional, mulai beralih dari konvensional menuju digital atau go digital seperti itu ya, untuk mempromosikan baik brand maupun produknya. Nah, di sini juga ada data nih teman-teman, bisa dilihat sendiri kenapa sih para pemilik brand atau pelaku usaha ini memanfaatkan ya sosial media marketing sebagai sarana promosinya. Oh, ternyata memang marketnya atau pasarnya mereka ini, pasarnya para brand atau pelaku usaha itu semuanya ada di sosial media gitu. Karena 68,9% dari masyarakat Indonesia itu pasti menggunakan sosial media setiap harinya gitu, dan setiap hari juga pengguna sosial media itu menggunakan sosial media kurang lebih 3 jam atau lebih gitu ya. Mungkin kalau saya karena memang pekerjaannya di bidang sosial media dan media itu pasti lebih dari 3 jam gitu ya. Mungkin beda juga tadi dengan Kak Ferry gitu ya, bisa berapa jam sehari untuk membuat konten di sosial media dan lain, itu pasti luar biasa sekali gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini ada beberapa manfaat atau keuntungan ya, atau keunggulan kenapa sih kita bisa memanfaatkan sosial media advertising gitu ya. Nah, yang pertama itu ada nanti mungkin saya akan jelaskan lebih detail lagi gitu ya tentang keuntungan-keuntungan ini. Jadi yang pertama ini sosial media advertising ini bisa membantu kita untuk menekan budget marketing gitu ya. Kalau bisa dibandingkan dengan media-media online atau tradisional lainnya gitu kan, dengan tentunya hasil yang memang lebih terukur. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat ya data dari live marketing di sini. Di sini ada perbandingannya nih tentang biaya marketing, CPM, cost per thousand impressions atau cost per 1.000 tayangan dari traditional media dan digital media atau di sini sosial media. Kita bisa lihat ya dari $57 untuk sosial media sendiri bisa $2,5 saja gitu kan. Jadi memang kita bisa katakan bahwa promosi melalui sosial media ini memang cost efektif seperti itu. Lalu yang kedua, nah selain secara cost itu lebih efektif, nah promosi di sosial media sendiri gitu ya, ini bisa meningkatkan awareness gitu, citra brand sendiri. Jadi misalkan teman-teman baru merintis usaha nih gitu kan, ingin usaha atau misalkan brandnya teman-teman lebih dikenal gitu ya, lebih dikenal lebih banyak audiens dan juga lebih cepat naiknya gitu kan. Nah, sosial media advertising ini bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan brand awareness dari usaha yang teman-teman lakukan seperti itu. Nah, di sini juga ada datanya nih. Ternyata
82,7% pengguna sosial media itu lebih prefer untuk mencari tahu mengenai brand atau produk-produk yang mereka incar di sosial media nih. Mungkin juga Bapak Ibu atau misalkan tadi Kak Ferry gitu ya, kalau misalkan ingin membeli sesuatu atau gadget gitu ya, lihat dulu nih reviewnya, atau kalau misalkan mau ini ya, mau makan di restoran tertentu, lihat dulu reviewnya Kang Ferry gitu. Seperti itu ya. Jadi memang kebanyakan atau mayoritas orang itu sekarang melihat review-review atau konten-konten di sosial media untuk memutuskan, "Oh, saya tertarik atau tidak untuk membeli brand atau, layanan yang ditawarkan, perusahaan-perusahaan," seperti itu. Nah, yang selanjutnya, dengan sosial media advertising kita juga bisa menjangkau audiens-audiens atau target audiens yang lebih spesifik. Nah, misalkan, let's say gitu ya, saya mempunyai, usaha makanan atau kuliner gitu ya. Saya akan menargetkan orang-orang yang memang menyukai kuliner, misalnya seperti Kang Ferry tadi gitu ya, menyukai kuliner, review-review makanan dan sebagainya. Sehingga bisa lebih targeted dan juga audiens-audiens yang terbangun itu merupakan audiens-audiens yang berkualitas, gitu. Nah, ini juga mungkin ada perbandingan dari sosial media advertising dan organik gitu ya. Jadi kalau misalkan melalui sosial media advertising itu tentunya kita bisa menjangkau orang-orang yang sebelumnya belum pernah dengar nih mengenai usaha atau brand kita gitu ya. Ini keunggulannya, salah satu keunggulannya. Lalu yang selanjutnya, jadi sosial media advertising juga punya beberapa, format ads gitu yang bisa kita manfaatkan di sini, di berbagai platform bahkan. Nah, di sini ada beberapa tipe format iklannya. Di sini ada iklan image, video, carousel ads, yang bisa digeser itu ya, swipe right itu. Lalu juga ada collection ads dan, masih banyak lagi format-format ads yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan produk atau brand kita. Oke. Nah, mungkin ini yang manfaat atau keunggulan yang terakhir gitu ya. Tentunya saja, orang-orang atau brand-brand yang menggunakan sosial media advertising tentunya ujung-ujungnya duit gitu ya. Gimana sih sosial media advertising itu bisa meningkatkan profit gitu ya, bisa meningkatkan penjualan dan juga leads gitu ya untuk audiens-audiens yang memang berpotensi, membeli, produk dagangan mereka, seperti itu. Nah, selain itu di sosial media advertising ini kita bisa memilih berbagai, macam objektif atau tujuan kampanye sendiri gitu ya. Tadi, selain untuk meningkatkan engagement gitu ya di sosial media, tentunya kita bisa, men-set atau me-set up campaign-campaign kita untuk dapat, meningkatkan, revenue atau sales, penjualan atau, sign up kepada, service-service atau layanan yang kita tawarkan. Oke. Nah, ini mungkin, lebih jelas gambarannya ya tentang KPI yang sebenarnya kita bisa, lihat nih, kita bisa amati untuk, membangun, brand kita, lebih, ini ya, lebih besar lagi gitu kan. Jadi selain engagement dan juga followers atau page likes, kita juga bisa, memperhatikan KPI-KPI seperti reach gitu ya, jangkauan yang tadi mungkin, Kak Feli juga sudah jelaskan, lalu juga brand awareness, impressions-nya, views-nya itu kita bisa, lihat juga. Lalu juga ada, berapa orang sih yang mengklik iklan kita gitu ya, dan landing ke website kita. Lalu juga ada berapa lead generations, orang-orang yang mendaftar, layanan kita, atau pembeliannya itu berapa, dan sampai juga kita bisa mempromosikan aplikasi ya, agar orang-orang menginstal aplikasi yang kita, promosikan, seperti itu. Oke, nah kita sekarang masuk nih teman-teman ke, berbagai jenis platform sosial media advertising. Yang pertama itu ada Meta Platforms. Nah mungkin kalau teman-teman masih belum apa ya, masih belum familiar dengan Meta Platform. Jadi Mark Zuckerberg gitu ya, atau si Kang Mark ini di tahun kemarin, di tahun, 2021 Oktober kemarin itu, dia melakukan rebranding pada perusahaannya gitu ya, asalnya itu Facebook Inc. Jadi dia melakukan rebranding menjadi Meta gitu ya, menjadi Meta. Nah, kenapa melakukan rebranding ini? Karena di bawah Meta atau under Meta itu ada beberapa aplikasi yang sudah diakuisisi seperti Instagram dan WhatsApp itu ada di perusahaannya Kang Mark ini, teman-teman. Nah, untuk, sosial media advertising ya di Meta Platforms ini kita bisa, manfaatkan 2 jenis, platform advertising. Yang pertama itu ada, Facebook Ads, lalu juga ada Instagram Ads. Nah,
kenapa sih kita bisa memanfaatkan nih sosial media advertising khususnya di Facebook Ads untuk mempromosikan brand atau produk kita. Ternyata menurut data dari Meta Advertising-nya sendiri, di Indonesia itu kita mempunyai 130 juta potensial audiens yang bisa kita jangkau melalui Facebook Ads. Nah, itu kan sangat banyak ya, teman-teman gitu. Lalu ada 3 tipe, dari audiens atau target audiens yang bisa kita targetkan nih di Facebook, maupun Instagram Ads. Yang pertama itu kita bisa targetkan core audience. Nah, untuk core audience ini kita bisa memilih audiens manual atau secara manual berdasarkan kriteria seperti umur gitu kan, hobi, interest, dan target lokasi gitu. Lalu yang kedua ada custom audience. Nah, misalkan teman-teman atau Bapak Ibu punya, list database customers gitu ya, yang berisikan email, nomor telepon. Nah, itu juga bisa kita masukkan ke sistem dan itu bisa nanti ditargetkan ulang kembali gitu kan. Nah, kalau misalkan belum mempunyai, list subscriber atau list customer bagaimana? Nah, jangan takut, kita bisa juga menargetkan ulang orang-orang atau audiens yang memang pernah berinteraksi di, platform kita gitu ya. Misalkan, kita punya platform di Instagram atau misalnya kita punya website, jadi kita bisa menargetkan ulang orang-orang yang pernah, mengunjungi, Instagram atau website kita, seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada lookalike audience. Nah, lookalike audience ini menarik teman-teman, karena kita bisa menjangkau orang-orang baru yang interest-nya sama dengan, captive atau existing audience yang kita punya gitu kan. Misalkan saya, penyuka skincare gitu ya, lalu saya mempunyai teman nih di Instagram, Bu Erni misalkan ya. Bu Erni pun suka skincare tapi, belum tahu nih brand yang saya suka gitu ya. Jadi brand ini bisa menargetkan teman saya mempunyai interest yang sama soal skincare tersebut. Seperti itu lookalike audience. Oke, jadi, selanjutnya, kita berbicara tentang apa aja sih campaign objektif yang bisa kita pilih ya di Meta Ads gitu. Di sini ada 3 objektif atau campaign objektif. Yang pertama itu awareness. Jadi kalau teman-teman, masih, memulai gitu ya bisnis atau misalkan memulai bisnis, starting bisnis, kalian bisa memulai dengan objektif awareness ini. Nah, gunanya awareness ini apa sih? Nah, itu untuk membangun citra brand kalian gitu ya, untuk menjangkau juga audiens-audiens yang memang kalian targetkan. Nah, yang kedua itu ada considerations. Nah, misalkan, teman-teman mau, memperbanyak traffic nih ke website atau meningkatkan engagement gitu ya di sosial media, di Instagram misalkan. Atau misalkan mau, mengarahkan orang-orang untuk install app atau, views videonya teman-teman, lalu juga meningkatkan leads dan lain-lain, itu bisa kita, pilih, dari objective considerations ini. Nah, yang ketiga, objective conversions ya, yang mungkin ini brand-brand menjadi objektif utama dari brand-brand besar gitu ya, untuk menjalankan marketing campaign-nya melalui sosial media advertising. Nah, misalkan teman-teman mau meningkatkan penjualan atau leads gitu ya, via website atau misalkan via e-commerce yang teman-teman punya, itu bisa menggunakan objective conversions di sini. Bahkan conversions ini bisa menaikkan traffic audiens gitu ya yang teman-teman targetkan ke offline stores, itu juga tergantung dengan campaign-campaign yang memang, teman-teman aktifasi gitu. Nah, ini contohnya dari, beberapa ad format dari Meta Ads, Instagram, dan Facebook. Di sini kita bisa lihat ada beberapa, yang pertama itu ada image ads gitu yang mengandung poster-poster image, lalu juga ada video ads, lalu juga ada carousel ads yang bisa teman-teman biasanya, swipe ya swipe right gitu kan untuk mengetahui info-info lebih banyak mengenai suatu brand atau produk. Lalu juga di sini ada instant experience. Mungkin kalau instant experience ini bisa digambarkan dengan, ini ya, dengan flyer gitu ya. Jadi misalkan Kak Ferry nih tadi mau beli handphone, misalkan handphone iPhone 14 kalau udah ada gitu ya, gitu. Nah, itu ada flyernya kan, itu bisa berisi tentang, informasi-informasi yang lebih detail dari iPhone 14 tersebut gitu ya, bisa, swipe down seperti itu. Lalu yang terakhir ada collection ads. Di sini contohnya adalah brand Adidas nih teman-teman. Jadi dengan collection ads ini, brand Adidas bisa mempromosikan berbagai macam lini produknya. Nah, ini misalkan ada jaket, ada sepatu, ada juga tas, celana, dan lain-lain. Oke, tadi kita bicara tentang Facebook dan Meta Ads secara general ya. Sekarang mungkin teman-teman bertanya nih, kalau di Instagram Ads kira-kira berapa nih jumlah audiens yang kita bisa targetkan gitu? Oh, ternyata menurut sumber dari Meta Ads juga,
di Indonesia sendiri potensi audiens yang bisa kita targetkan melalui iklan ini adalah 99,15 juta gitu. Ini banyak sekali teman-teman gitu. Jadi no wonder kenapa brand-brand besar gitu kan maupun UMKM lebih memilih sosial media untuk mempromosikan brand dan produknya. Nah, kalau di Instagram, mungkin teman-teman juga ada yang penasaran gimana sih cara kita beriklan gitu ya di Instagram. Di sini ada 3 cara. Jadi yang pertama itu ada boost post. Jadi kalau misalkan teman-teman punya nih akun Instagram bisnis gitu ya, ada postnya yang memang sudah teman-teman post, di situ ada button boost post. Nah, teman-teman bisa coba klik. Nah, itu bisa kita setup untuk iklan tuh di situ gitu ya, langsung di boost postnya Instagram teman-teman. Nah, untuk yang kedua ini kita juga bisa meng-create ads dari Facebook page yang kita punya gitu kan. Nanti juga ada pilihan nih, apakah teman-teman mau mempublish ads ini hanya di Facebook atau misalkan di Instagram juga gitu, bisa dua-duanya. Lalu yang terakhir mungkin ini teman-teman bisa buka Meta Ads Manager gitu ya. Nah, bedanya apa sih dengan 2 cara yang tadi saya jelaskan gitu ya. Nah, kalau teman-teman membuat campaign atau ads di Meta Manager ini, teman-teman bisa mendapatkan full akses terhadap targeting audiens yang akan teman-teman targetkan gitu ya. Misalkan tadi saya mempunyai brand kosmetik gitu ya, saya akan lebih menargetkan orang-orang gitu ya, atau gendernya misalkan perempuan dengan umur sekian, lalu juga dengan interest seputar kecantikan seperti itu ya. Itu bisa lebih dieksplor untuk target audiens dan lainnya. Nah, tadi mungkin selain kita bisa beriklan di Meta Platforms, di Facebook atau Instagram Ads, kita juga nih bisa nih beriklan di TikTok gitu ya. Nah, saya yakin sih baik ibu bapak dosen maupun teman-teman di sini setiap hari pasti buka TikTok ya untuk scrolling-scrolling iseng gitu kan, sebagainya gitu kan. Nah, keunggulan TikTok dibandingkan tadi ya Meta Platforms ini, TikTok ini mempunyai niche audiens yang sangat unik gitu ya. Kebanyakan mungkin Gen Z gitu ya, lalu milenial disusul dengan generasi lainnya. Di sini juga ada datanya ternyata teman-teman. Nah, di TikTok ini kebanyakan memang ya tadi yang seperti saya bilang ya, Gen Z dimulai dari umur 18 sampai 24 tahun, lalu milenials 25 sampai 34 tahun, Gen X dan generasi-generasi lainnya seperti itu. Dan di TikTok juga kita bisa menargetkan banyak ya potensial audiensnya. Di sini ada 92 juta ternyata potensial audiens di TikTok yang bisa kita jangkau gitu ya melalui ads ini. Oke. Nah, di sini juga ada objektif dari TikTok ya yang bisa membantu bisnis goals-nya teman-teman. Yang pertama ada traffic. Nah, traffic ini jika teman-teman ingin memperbesar engagement gitu ya dengan konten-konten yang tentunya interaktif dan kreatif. Lalu juga ada objective reach jika teman-teman ingin menjangkau lebih banyak lagi nih target audiens yang potensial. Lalu tentunya yang terakhir itu ada conversions gitu ya. Gimana caranya teman-teman untuk yang mempunyai brand atau usaha untuk meningkatkan penjualannya seperti itu. Nah, ini merupakan beberapa format iklan teman-teman di TikTok Ads gitu ya. Mungkin kalau misalkan yang pernah buka atau yang sering buka pasti pernah terkena ya untuk iklan-iklan di TikTok ini. Nah, salah satu ada 4 jenis iklan. Jadi iklan yang pertama itu ada in-feed ads. Jadi kalau misalkan kita lagi scrolling-scrolling TikTok nih gitu kan, lalu muncul sponsor ads, itu adalah in-feed ads gitu ya. Kenapa itu in-feed ads? Karena memang di antara feeds gitu ya, ads-nya muncul di antara feeds. Lalu yang kedua ada top view ads. Bedanya dengan in-feed ads adalah jika kita pertama kali nih membuka platform TikTok, kita pertama buka langsung dapat iklan nih. Nah, iklan tersebutlah yang disebut top view ads. Nah, yang ketiga ada branded hashtag challenge. Nah, sesuai dengan namanya untuk format iklan ini, jadi brand-brand mungkin kebanyakan big brand kali ya. Big brand ini mengadakan activations berupa hashtag challenge yang bisa diikuti oleh audiens atau target audiensnya. Nah, yang terakhir ini ada branded effects. Nah, ini sebenarnya sama dengan branded hashtag challenge, cuman bedanya di sini ada filter-filter atau stiker-stiker lucu gitu ya, yang bisa kita gunakan gitu ya untuk mengikuti hashtag challenge tersebut. Seperti itu. Nah, last but not least,
Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya sih, gimana ya saya tertarik nih untuk, memulai, promosi melalui sosial media advertising seperti itu ya. Ini ada beberapa tips, simpel sebenarnya untuk gimana caranya kita bisa mulai ya promosi melalui ads ini. Jadi yang pertama, tentu saja teman-teman harus memahami target audiensnya teman-teman gitu ya, harus sudah mengetahui, siapa aja sih audiens yang akan saya targetkan untuk meningkatkan, bisnis atau visibilitas dari brand saya gitu ya. Lalu yang kedua adalah teman-teman nggak usah, start dengan banyak channel dulu gitu ya. Jadi teman-teman bisa start dengan satu channel misalkan, saya punya akun bisnis di Instagram gitu ya. Jadi bisa start dengan channel tersebut dulu gitu ya. Lalu yang ketiga, tentukan goals teman-teman gitu ya. Goals marketing teman-teman tuh apa sih? Apakah meningkatkan engagement, meningkatkan traffic, atau bahkan meningkatkan sales, itu teman-teman harus sudah tentukan dari awal. Lalu yang keempat ini kita bisa melakukan benchmarking gitu ya. Misalkan, saya mempunyai brand skincare gitu ya, saya ingin melihat nih, brand-brand skincare lainnya yang sudah terlebih dahulu melakukan promosi ini gitu. Misalkan Scarlett atau misalkan, apalagi ya, Trueave dan lain-lain, gimana mereka mempromosikan, produk-produk mereka gitu atau brand mereka melalui online ads ini. Lalu yang kelima, tentu saja kita harus terus-menerus menambah wawasan. Nah, contohnya mungkin dengan mengikuti seminar online seperti ini, gitu kan, atau enroll course-course gratis ataupun berbayar, atau membeli buku yang berkaitan dengan sosial media advertising. Lalu yang terakhir tentu saja kita harus mulai dulu ya, kita nggak akan tahu nih hasilnya seperti apa, apakah, ada yang kurang atau misalkan kita sudah, bisa achieve goals-goals kita gitu kan, tanpa memulainya terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman untuk, sosial media advertising. Nah, sebelum mungkin saya, kembalikan lagi ke moderator nih. Jadi di sini, ada kuis ya, yang bisa teman-teman ikuti sebenarnya. Hadiahnya lumayan buat jajan di ini ya, buat jajan di GrabFood atau GoFood nih teman-teman. Jadi ada hadiahnya itu ada e-wallet saldo gitu ya, senilai 150.000 untuk 3 orang pemenang. Syaratnya sih gampang aja. Jadi teman-teman yang tadi sudah ini ya, mengikuti sesi sharing session kali ini, bisa post image atau video dan memasukkan caption mengenai, apa saja sih yang teman-teman pelajari dari sharing session ini, dan jangan lupa tag, IG dari @sweetmedia. Seperti itu. Good luck teman-teman, semoga ada yang menang ya dari sini gitu yang datang. Oke, terima kasih. Mungkin, dari saya penjelasannya dicukupkan sampai situ, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih nih Kak Hani. Silakan berikan apresiasi kepada narasumber kita yang kedua, baik melalui kolom komentar maupun reaksi di layar ya. Jangan lupa tadi ya untuk kuisnya ya tadi di tag ya di IG-nya Sweet Media ya, betul? Oke, agenda berikutnya pemaparan dari narasumber kita yang ketiga yaitu Kak Geri. Kak Geri sudah ada di Aman, Bu Erni, aman. aman, oke, siap. Oke. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan narasumber kita yang ketiga, Kak Geri Ardian Alamsyah SS. Selain merupakan alumni Prodi Bahasa dan Sastra Inggris, Kak Geri ini adalah praktisi penerjemah dan juga content writer. Dengan pengalamannya selama 7 tahun di bidang marketing seperti social media, SEO, business plan, project manager, and B2B business, Kak Geri dipercaya menjadi pembicara di bidang digital marketing, dan B2B marketing field, serta bergabung dalam komunitas marketing. Dan saat ini, Kak Geri menjabat sebagai Head of Marketing di No Limit. Tanpa berpanjang lebar, mari kita simak pemaparan dari Kak Geri yang berjudul An Introduction of Data-Driven Content Marketing. Time is yours, or the call is yours. Silakan Kak Geri. Siap, Bu Erdi, terima kasih banyak. Ini suara saya aman ya? Suara dan share screen terlihat ya? Ya, terlihat semuanya aman. Aman. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi sebelumnya saya minta maaf dulu nih, soalnya kalau ngelihat dari kakak-kakak yang sebelumnya, ada Kak Ferry, Kak Hanifa juga offline ya, datang ke kampus kita tercinta. Kebetulan saya lagi ada tugas dulu berjalan-jalan ke luar kota, jadi ini saya lakuin online, tapi insya Allah masih
jelas gitu ya pemaparannya, dan insya Allah juga semoga tetap ada ilmunya gitu ya nanti yang bisa ke share ke teman-teman partisipan. Jadi kalau hari ini aku coba bahas terkait introduksi dulu dari, mungkin ada satu terms yang agak baru muncul gitu ya dari dua pemaparan sebelumnya, itu data driven, dan fokusnya tetap ke content marketing gitu. Jadi kalau tadi Kak Ferry ngejelasin tentang personal branding, lalu Kak Hanifa juga ngomongin masalah ads yang dimana banyak mungkin dipakainya oleh brand. Ini saya coba rangkum keduanya, jadi nanti saya coba paparkan singkat aja dan mudah-mudahan masih tetap mudah dimengerti juga gitu, pemaparannya. Sedikit cerita tentang saya, perkenalan juga gitu ya. Jadi kalau saya itu angkatan 2009, ini nggak tahu kenapa, jadi kayaknya dibuatnya dari yang paling muda dulu gitu ya. Dari Kak Ferry, lalu ke Hanifa, lalu saya yang kayaknya yang paling tua gitu, disimpan di paling belakang. Jadi saya sastra Inggris 2009, lulusnya 2015, jadi jangan terlalu diperhatiin lah ya, masalah kuliahnya ini terlalu lama sebetulnya. Jadi saya lahir di 15 Juni 91 di Bandung. Ya bisa dibilang banyak fokusnya di masalah content writing, digital marketing juga. Ya dulu juga merangkap gitu ya untuk mengisi kekosongan dompet, juga kadang kerja sebagai translator juga gitu. Sedikit cerita sebelum masuk ke materinya. Jadi saya sekarang kerja di No Limit. Kayaknya ini entah tahun ke-6 atau tahun ke-7 saya di No Limit. Jadi sekarang ini posisinya saya sebagai Head of Marketing. No Limit itu apa? Jadi ini sebetulnya perusahaan IT gitu ya, atau mungkin bahasanya Big Data, itu Big Data Technology. Kita punya sebuah aplikasi yang nanti bisa memantau perbincangan di media sosial. Singkat ceritanya seperti itu. Jadi No Limit sendiri sudah jalan dari tahun 2010, dan ini sedikit gambaran kenapa tadi saya sisipkan juga ke yang dibacakan oleh Bu Erni gitu. Saya banyak mainnya di B2B karena memang beberapa klien yang di-handle itu ranahnya bisnis to bisnis gitu. Kayak beberapa klien di sini ada telco, FMCG, media, logistik, NGO, dan beberapa agensi juga. Dan tadi ternyata Mbak Hanifa juga, Kak Hanifa ya, sorry ya, itu dari Sud Media ya. Saya ada beberapa kenalan juga di sana gitu, di agensi Sud Media. Mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol juga sudah ini. Nah langsung aja, jadi yang general dulu, sebetulnya apa sih digital marketing itu? Dan ternyata jawabannya cukup mudah. Jadi itu semua effort marketing yang dilakukan secara digital gitu, menggunakan internet atau electronic device. Dan kalau di sini saya coba kasih gambaran, sebetulnya digital marketing itu atau marketing ya secara keseluruhan itu banyak sekali jenisnya gitu. Tadi yang disebut Kak Ferry ada personal branding, itu salah satu metode marketing juga gitu. Mungkin bahasa kasarnya menjual apa ya, kelebihan diri sendiri gitu agar nanti bisa nge-attract klien ataupun brand-brand. Kayak tadi ada Traveloka Eats ya, itu kan salah satu output dari metode marketing yang dilakukan oleh Kak Ferry juga gitu selama ini di Instagram dan TikTok gitu. Dan tentu ada ads juga, itu peran besar di kondisi saat ini ya di digital marketing. Jadi ada banyak sekali, sosial media ada banyak, metode lain ada SEO, ada blog, ada event, dan lain-lain. Nah, apa yang perlu di-highlight dari digital marketing ini, yaitu masalah konten gitu. Jadi konten ini sangat penting. Sorry, ini. Oh. Oke, jadi konten ini sangat penting. Jadi banyak yang bilang itu konten is the king. Gitu. Apapun metode marketingnya, konten tetap nomor satu gitu. Makanya di sini saya coba bahas terkait konten marketingnya. Nah, jadi apa sih konten marketing itu? Jadi kalau di sini yang saya tulis itu strategic marketing approach, yang fokusnya itu lebih ke membuat dan mendistribusikan value-nya. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah lihat ada apa ya, UMKM yang jualan kerudung tapi isinya tuh foto produknya, memang yang difokuskan lebih ke value-nya bukan ke produknya gitu. Value lalu relevan dan juga dilakukan secara konsisten dengan tujuan untuk meng-attract audiensnya secara indirect gitu. Jadi bukan direct sales. Bukannya kita langsung ngomong jualan A, jualan B, jualan C, kita banyak ngomongnya masalah value-nya. Misalnya dengan menggunakan kerudung ini, kamu akan terlihat seperti apa. Dengan menggunakan produk ini, kamu terlihat seperti apa. Kamu akan jadi seperti apa. Nah, itu yang banyak dilakukan di konten marketing. Nah, lalu apa bedanya? Apa ya, konvensional marketing dengan digital marketing gitu ya, atau konten marketing. Jadi kalau misalnya
konvensional marketing itu banyak dilakukannya hanya flow di atas ini. Jadi brand ngomong nanti melalui konten dan nyampe ke customer-nya. Sedangkan kalau konten marketing dia 360, dia muter dari brand, bikin konten, ngasih tahu value-nya, nyampe ke customer-nya. Nah, customer ini nanti akan berpikir, oh ternyata produk ini berguna untuk saya, maka dia akan kembali lagi ke brand-nya dan membeli gitu. Jadi dia tidak fokus hanya kepada promosi, tapi dia juga lebih paham terkait manfaat dari si produknya gitu. Dan ini yang perlu ditekankan, konten marketing itu tidak memaksa audiens untuk membeli, tapi juga konten marketing itu membuat audiensnya sadar bahwa mereka itu perlu untuk membelinya gitu. Jadi singkat cerita, konten marketing fokus lebih ke indirect-nya. Nah, kenapa penting? Kenapa sekarang banyak orang latah menggunakan digital? Banyak orang itu shifting ke digital, tidak lagi fokus di offline. Ada dua hal yang saya highlight di sini. Yang pertama, secara digital itu measurable. Jadi apapun yang kita lakukan bisa di-track. Gitu. Dan yang kedua lebih akurat. Nah, kenapa bisa kedua hal ini? Saya coba paparkan singkat. Jadi kalau di marketing atau di digital marketing ya kita sebutnya itu ada terms atau framework yang namanya AIDA. Ini mungkin teman-teman kalau yang sudah sempat baca-baca ini pasti tahu ya, AIDA itu flow dari customer ketika melihat sebuah konten gitu. Dia aware terhadap produknya, lalu dia interest terhadap produknya, lalu dia punya desire untuk membeli, dan akhirnya dia melakukan action, beli produknya gitu. Sebetulnya di framework yang lebih detailnya lagi itu ada panjang lagi gitu, ada retention dan kawan-kawan. Nah, kenapa ini measurable? Jadi kita sebetulnya bisa tahu kalau awareness biasanya dilihat dari jumlah likes, jumlah komen, jumlah share, followersnya gitu. Kalau interest itu banyak yang nanyanya, misalnya komen, nanya kalau Kak produk ini di e-commerce dia udah masuk add to cart gitu, atau misalnya udah nanya-nanya sampai ke harga-harganya lebih detail gitu, dan action itu membeli. Nah, ini sedikit gambaran sebetulnya dari AIDA tadi itu seperti apa sih gitu ya. Gimana kita bisa nge-track perjalanan dari customer, ataupun kalau tadi sifatnya personal branding itu dari brand melihat konten-konten pribadi kita gitu. Jadi misalnya ada beberapa hal yang harus di-highlight, misalnya mereka butuh untuk membeli sesuatu, kita harus make sure bahwa proses membelinya itu mudah gitu. Jadi kalau misalnya toko, itu tokonya harus ada secara online. Kalau personal branding, ketika dikontak kita harus fast response. Ketika ada hal-hal yang di luar itu, nanti itu akan menjadi penghambat dari journey-nya si customer kita gitu. Lalu ada research dari Dispo, lalu pergi ke tokonya, dia melakukan pembelian, penggunaan, dan biasanya di terakhir ada repeat purchase-nya gitu. Nah, hal-hal inilah yang nanti bisa kita tracking juga sebetulnya. Nah, yang kedua, kenapa bisa dibilang akurat? Jadi seperti yang saya mention tadi, ada banyak sekali di sini wadah untuk kita melakukan konten marketing gitu ya, baik itu personal branding ataupun brand. Ada SEO, search engine, Facebook, Instagram, Twitter, dan kawan-kawan. Nah, masing-masing ini tuh sebetulnya memiliki audiens yang berbeda. Jadi tergantung target kita. Kalau kita jualan kerudung, tentu target kita adalah wanita yang pertama. Yang kedua, kerudungnya apakah untuk ibu-ibu, untuk remaja, dan lain-lain. Kalau personal branding, kalau kita ngomongnya secara casual, berarti targetnya lebih ke remaja. Kalau kita lebih fokusnya profesional, nanti mainnya di LinkedIn, targetnya yang lebih dewasa. Nah, itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini sedikit data yang saya coba kumpulkan gitu ya. Jadi ada 6 main sosial media di sini. Ini adalah rata-rata audiensnya pengguna sosial media tersebut gitu. Dan ini behaviornya, kalau kamu mau main di Instagram, audiens itu rata-rata di umur 18-34. Nah, ini banyak yang bilang Instagram ini salah satu main platform gitu ya, yang paling sering digunakan. Dan secara fitur, dia ada story, ada feed. Sekarang story itu lebih powerful dibandingkan feed. Nah, Reels juga udah muncul di Instagram. Itu fitur yang bagus juga gitu ya dipakai, sifatnya video, tapi memang kalau kondisinya sekarang ini lebih banyak orang prefer melihatnya di TikTok gitu. Ini dari segi Facebook, seperti yang tadi Mbak Hanifah bilang, banyak orang itu fokusnya lebih ke ads kalau di Facebook gitu.
Dan kalau dari segi konten, sepengalaman saya sendiri gitu, udah mulai jarang orang yang memang spesifik bikin konten untuk Facebook. Dia banyaknya nge-copy dari konten-konten yang udah dia buat di Instagram ataupun media sosial lainnya. YouTube itu high effort. Kalau memang ada yang mau mulai di YouTube itu bisa aja 2-4 konten per bulan, tapi memang high effort. Tapi ini memang paling cocok atau bisa bilang ya cukup cocok untuk melakukan personal branding. Seperti banyak yang bikin vlog dan lain-lain. Twitter dia lebih conversational, jadi banyaknya by text. Kalau orang yang bisa berkata-kata gitu ya, kayak anak-anak sastra itu kan pada jago-jago tuh bikin-bikin kata-kata puitisnya. Nah itu mungkin lebih cocok di Twitter kalau memang mau start personal branding ataupun usahanya gitu. Ya text basis gitu. Ada TikTok. TikTok ini lebih mudah kalau memang mau start di TikTok udah. Bisa start dari following the trend gitu karena trennya terus muncul dan itu secara algoritmnya juga cukup sensitif. Jadi as long as kita following the trend, secara awareness itu bisa menonjang kita juga gitu ya performance-nya. Dan terakhir di LinkedIn. Biasanya bapak-bapak dosen ya, itu bapak dosen juga banyak yang sharingnya banyaknya di LinkedIn kalau memang sifatnya mau lebih profesional gitu. Tapi memang satu yang saya notes di 2-3 tahun ke belakang ini, sekarang LinkedIn udah didominasi juga oleh kaum milenial gitu. Jadi mereka sharing achievement, sharing findings mereka, misalnya bikin sebuah konten lalu mereka share, mereka analisis, itu sekarang udah banyak juga di LinkedIn gitu. Jadi bisa dibilang lebih akurat, kita tinggal memilih platform mana yang cocok sama target market kita, sama kemampuan kita. Nah yang terakhir, ini saya ngomong masalah data driven content planning. Jadi kalau di sini fokusnya lebih ke personal branding dan juga bikin profit, sebetulnya mudah untuk bikin konten itu asalkan kita punya content plan-nya. Jadi kalau yang saya pahami itu kalau kita bikin konten itu kita nggak bisa serabutan ya bisa dibilang. Kita harus punya plan-nya. Apa ya yang akan kita buat dalam bulan ini? Apa yang akan kita buat di 2 bulan lagi? Apa achievement yang akan kita dapatkan di 6 bulan dan apa next-nya? Itu harus jelas sebetulnya kalau menurut saya. Ini berapa kutipan. Nah, you can have data without information, but you cannot have information without data. Saya banyak ngomonginnya data ya, karena perusahaan teknologi data. Sebetulnya kan kalau di sosial media itu ada fitur insight ya, kayak di Instagram kita bisa lihat konten mana sih yang performnya paling bagus, audiens kita itu umurnya berapa sih, lokasinya di mana, keaktifannya itu jam berapa, di hari apa. Nah, itu adalah data yang bisa kita pakai untuk improve performance konten kita di periode berikutnya gitu. Nah, tujuannya itu untuk turn data into information and information into insight. Jadi kalau insight itu udah masuk ke planning selanjutnya. Jadi kita harus tetap belajar lah bisa dibilang. Kayak tadi misalnya Kak Ferry bikin anggaplah misalnya 8 konten dalam sebulan. Nah, itu perlu dievaluasi juga. Konten seperti apa yang disukai, konten yang mana yang kurang disukai, berarti nanti next-nya kita harus mau bikin apa yang lebih banyak, mana yang harus dikurangi, posting jam berapa, dan lain-lain. Kalau mau cukup serius, itu bisa dipakai juga metode seperti itu. Nah, ini saya sharing yang agak advance-nya dulu gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan di No Limit, ngomongin data gitu ya, untuk masalah konten marketing. Ini salah satu sampel. Kita coba compare beberapa brand, tapi ini saya coba highlight cepat aja ya, karena ini sampel-sampel aja. Di sini kita bisa lihat Netflix itu yang paling aktif membuat postingan dalam sebulan sampai 431 kali, likes yang didapatkan pun banyak. Nah, ini kita perlu aware juga sebetulnya di industri ini apa sih yang mereka lakukan gitu ya. Kalau misalnya tadi ngomongin personal branding, kita perlu melihat juga akun-akun lain yang melakukan personal branding yang sudah cukup bagus, apa sih yang mereka lakukan. Kalau dari segi brand ya kita bisa lihat kompetitor di industri. Kalau kita jualan kerudung, kita perlu lihat juga brand-brand kerudung yang sudah besar, apa sih yang mereka lakukan daily-nya di media sosialnya atau secara digitalnya gitu. Nah, ini kita harus paham juga sebetulnya konten seperti apa yang disukai, tidak hanya untuk kita aja, tapi kita juga perlu belajar dari benchmark kita tadi gitu. Misalnya kita punya benchmark, anggaplah Raffi Ahmad gitu. Dia kan pasti posting banyak tuh dalam seminggu. Nah, kita perlu pelajari tuh konten seperti apa yang disukai oleh audiens, mana yang tidak gitu. Itu bisa kita tiru dan modifikasi. Ini saya coba skip sedikit. Nah, ada juga yang masalah respond to any related question. Tadi Kak Ferry juga kan bilang ya, ini saya banyak mention Kak Ferry ya, punten ya. Tadi kayak bilang
banyak komen yang masuk tapi nggak semuanya bisa dibales. Dan memang itu manusiawi ya, misalnya ada komen 1000 masuk, masa kita harus balesin satu-satu gitu. Nanti kalau udah ngetop pasti dibilangnya wah sombong nih atau apa gitu ya. Ya itu sangat manusiawi sebetulnya, tapi kita bisa coba balas yang metersnya aja gitu. Kalau dari segi brand biasanya yang sifatnya negatif gitu, kita bisa kayak ini contohnya, Netflix gitu ya, ternyata ada yang ngomongin Netflix secara negatif, kenapa nih nggak ada di Netflix, kalau mau nontonnya di mana dong? Dan dia yang ngomongnya tuh punya followers tinggi, bahkan di like juga sama orang lain. Nah hal-hal seperti ini yang perlu kita respon kalau dari segi brand. Kalau dari segi personal branding, hal-hal yang sifatnya lebih educational atau informatif, kayak butuh klarifikasi jawaban, kayak misalnya lagi review sebuah makanan di tempat, lalu kita kasih informasi alamat kurang jelas, ada yang nanya, Kak itu alamatnya detailnya di mana? Nah itu yang perlu kita jawab gitu. Kalau yang lain-lain yang sifatnya fun only gitu ya, itu ya mau gimana lagi, nggak bisa dijawab semuanya gitu, karena tenaga dan waktu kita juga terbatas gitu. Jadi kita perlu respon komen-komen yang matters gitu. Nah, ini sedikit aja. Jadi kalau saya sharing aja ya sepengalaman saya itu. Jadi kalau dari segi konten itu ada beberapa jenis. Kita sebutnya konten pilar. Ada konten yang sifatnya aktivasi, ada yang conversation, ada yang edukasi, ada yang entertainment, inspiration, dan promotion. Ini yang biasa dilakukan oleh brand. Tapi mungkin yang saya share di sini hari ini gitu yang agak lebih simpel. Jadi saya coba ramu sedikit. Saya coba skip ya, ini takutnya kepanjangan nanti. Nah ini dia. Jadi masalah digital personal branding kita perlu fokus kepada konten. Dan yang kedua itu kita perlu aware bahwa di dunia digital ini tidak ada hal yang baru sebetulnya. Kalaupun ada hal yang baru itu sangat-sangat sedikit gitu. Jadi majority yang mau kita lakukan sebetulnya sudah pernah ada yang melakukan. Makanya nyambung juga dengan part ketiga, kita perlu melihat juga atau melakukan riset sebetulnya apa sih yang orang lain lakukan, yang industrinya serupa sama kita, atau kalau tadi review makanan itu pasti ada juga kan yang pernah ngelakuin. Kita perlu pelajari juga sebetulnya apa sih yang mereka lakukan gitu. Jadi tidak fokus kepada diri sendiri, kita fokus juga kepada competitors bisa dibilang, juga fokus kepada marketnya atau industrinya. Nah, untuk membuat konten pilar, sebetulnya ini cukup mudah sebetulnya. Jadi, kalau misalnya ada yang mau mulai nih ya, mau bikin personal branding, better kita bikin dulu konten pilarnya. Apa ya, konten seperti apa aja yang mau kita posting dalam sebulan ke depan gitu. Kalau di gambaran ini ada engagement content, educative content, product knowledge, information, ya ini general ya. Ini saya coba cocokkan di sini. Nah, jadi kalau jenisnya ini yang saya sharing, tapi sebetulnya masing-masing bisa bikin konten pilarnya sendiri gitu ya. Ini secara umum aja. Ada konten sifatnya aktivasi, conversation, education, entertainment, inspiration, dan promotion. Nah, ini salah satu contoh konten promotion. Ini yang dilakukan oleh brand e-commerce. Dia secara direct gitu ya, menjual produknya atau menawarkan promo. Atau ini contoh yang diposting oleh Sastra Inggris UPI. Secara direct dia memberikan informasi terkait event yang dilakukan gitu. Nah ini salah satu jenis konten promotion. Lalu yang kedua contoh konten conversation. Conversation ini biasanya konten yang men-trigger audiensnya untuk bisa berkomunikasi di kolom komentar. Ini salah satu postingan yang dibuat oleh Tokopedia. Simple, apa mimpimu gitu ya. Nanti ini akan memancing orang untuk berkomentar. Nah ini saya ngambil juga salah satu alumni dari UPI gitu ya. Selain Kak Ferry, saya juga ngambil dari Kak Adit gitu ya. Ini teman-teman di angkatan 2012 juga. Ini ada sejujurnya dua orang ini aku lagi suka konten-kontennya gitu ya di Instagram. Jadi aku sering ngeliatin juga. Nah ini salah satu contoh konten conversation yang dibuat oleh Kak Adit. Introvert kok percaya diri di depan kamera gitu ya. Nah ini kan jadi bahan diskusi tuh di komentarnya. Karena mungkin ada yang introvert yang pede, ada introvert yang nggak pede gitu. Lalu konten pilar lainnya entertainment. Ini yang dibikin oleh Kak Ferry gitu. Ini kayaknya di Instagram atau di TikTok ya, Instagram ya. Kayaknya godaan Seiton gitu.
yang checklistnya harusnya kerja, belajar, dan sholat, tapi ada aja gue lihat Instagram sama lihat TikTok gitu. Nah ini sifatnya yang lucu-lucunya gitu. Dan bahkan brand pun kalau memang untuk usaha, ini juga konten seperti ini. Ini yang dibuat oleh Bukalapak. Kalau HRD tidurnya santai, finance juga santai, legal masih santai. Marketing udah mulai agak gelisah gitu. CS ini kelihatan banget capeknya. Nah, engineer ini malah nggak ada di tempat tidurnya. Soalnya dia kerja 24 jam gitu. Nah, konten-konten seperti ini juga penting. Selanjutnya ada inspiration dari orang-orang profesional atau kita sharing achievement. Misalnya IP saya 3,9 gitu. Itu kalau mau di-sharing, ya itu boleh juga secara achievement gitu ya. Ini juga contoh kayak yang Adit gitu ya, bikin selesai lebih penting dari sempurna gitu. Ini cukup simple tapi ini kutipan yang cukup bagus gitu ya. Nah, ada yang sifatnya edukasi juga. Ini cukup penting gitu. Ini yang dibuat oleh Kak Ferry tentang masalah asupan energi ya, makanan gitu. Yang bagus itu seperti apa gitu. Ini kalau saya lihat kan lagi mereview makanan, tapi ternyata Kak Ferry juga menyisipkan info-info edukasi juga gitu. Nah, ini cukup penting juga untuk dibuat. Dan yang terakhir activation, ini biasa umum dilakukan oleh brand. Gitu. Jadi kalau kayak brand ini bisa dibilang kayak ini contohnya hitung berapa gadget di sini. Biasanya dia bentuknya kuis atau giveaway gitu. Atau tadi yang dibuat oleh Kak Hanifa di closing presentasinya itu adalah salah satu metode aktivasi juga gitu. Nah, kalau personal branding biasanya udah cuannya cukup banyak gitu ya. Dia bikin bagi-bagi handphone gratis dan lain-lain. Nah, jadi kurang lebih ada 6 jenis konten ini yang bisa teman-teman coba kalau untuk mau starting ya, personal branding atau untuk usahanya dan lain-lain. Coba pikirkan ada promotion, conversation, entertainment, inspiration, education, dan activation. Kira-kira dalam sebulan ke depan itu mau bikin berapa konten dan bagaimana komposisinya. Misalnya bikin 8 konten, 1 apa, 2 apa, 1 apa, 1 apa gitu ya. Nah, itu yang perlu coba dulu. Jadi kita bisa start aja dengan jenis konten apapun itu di beberapa platform. Nah, yang perlu dilakukan, kenapa data driven? Next-nya itu kita melakukan improvement dengan kita menganalisa sebetulnya dari jenis-jenis konten yang kita buat ini, mana sih yang bagus, mana yang enggak. Kalau kita bikin konten promosinya 3 biji, tapi ternyata enggak begitu bagus, likes, engagement-nya gitu, ya kita kurangi aja next-nya, kita ubah dengan konten entertainment, dan seterusnya gitu. Dan balik lagi, kita harus melihat juga sebetulnya apa sih yang orang lain lakukan, itu untuk menambah ideas kita juga gitu ya. Dari sisi kreativitasnya juga kita harus terus diimprove dengan melihat dunia sekitar. Dan tinggal melakukan itu aja, jadi simple. Kalau data driven itu jadi kita melakukan plan selanjutnya itu berdasarkan data hasil analisa kita gitu. Terakhir mungkinnya jadi kalau di sisi marketing sebetulnya masalah trial, error, salah, gagal itu sangat-sangat normal. Cuman yang perlu di-highlight di sini adalah poinnya kamu harus paham kenapa kamu salah gitu ya. Kamu harus paham kenapa engagement-nya kecil dan kamu harus belajar dari situ gitu. Jadi poin pentingnya monggo aja dicoba-coba dulu aja senyaman mungkin. Tapi after that-nya kita harus paham gitu. Kalau misalnya performnya bagus, kenapa? Kalau performnya jelek, kenapa? Gitu. Dan itu kita harus learn terus dari hasil analisa itu. Ya, kurang lebih seperti itu sih pemaparan singkatnya dari saya. Semoga tidak ada gangguan koneksi dan suaranya cukup jelas juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.